Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan ada wanita yang memang sedang melakukan sesuatu bersama dengan beberapa burung. Dan dia sedang membaca mantra dan memang mencabuti bulu gagak satu persatu. Setelah semua bulu tercabut, 3 burung gagak itu dimasukkan ke dalam dan ditumbuk sampai hancur. Sun matek dayaning montro dayaning ecan. Tak disangka gagak itu dicampur sebagai racikan di warung milik si wanita tersebut. Dan pantas saja warung itu memang selalu penuh dengan pengunjung, dan di mana mereka makan dengan lahap, terutama dengan sambal merah yang menggugah. Tidak diragukan lagi, ayam goreng itu pun memang ada cabang ke-14 dan menjadi bukti kesuksesan yang secara turun-temurun diwariskan kepada anak cucu. Alhamdulillah. Sang suami yang bernama Taryadi ikut membantu, dan untuk membantu memantau warung makan yang tidak pernah sepi. Bahkan semakin hari ketenaran warung itu pun Sudarsi sudah kian melejit. Sesampainya di rumah, Sudarsi memotong buah naga sementara dia sibuk mencuci piring. Dan Taryadi mencium sambal buatan, dan meskipun warnanya tidak secara seperti di warung makan, mendengar itu Sudarsi hanya menghela nafas. Karena memang sambal itu adalah sambal gagak geprek. Dan entah bagaimana gagak itu bisa bertengger di atas meja. Hal itu pun membuat Sudarsi kehilangan kendali dan tangannya mencengkram pisau dengan kuat, dan dia pun berjalan mendekati Taryadi, di mana wanita itu menangis karena tidak bisa menghentikan tubuhnya sendiri. Gagak kita masih terus mengawasi, seolah memerintahkan Sudarsi untuk menumbalkan suami tercinta. Dan ternyata semua itu memang hanyalah halusinasi. Sosok burung gagak juga telah menghilang, di mana Sudarsi segera masuk ke dalam kamar dan berdiri tepat di depan cermin. Dan Taryadi menyusul istrinya sambil berbicara kepadanya, tetapi Sudarsi hanya membisu dan membuatnya keheranan. Dia juga langsung memanggil kedua putrinya, yaitu Maya dan juga Wulan, untuk membantu Sudarsi yang sudah tidak sadarkan diri. Sudarsi juga mulai bertingkah aneh dan tertawa cekikikan. Dan entah apa yang dipikirkan, dia pun kesurupan sambil kayang. Scene juga beralih di 2 tahun kemudian, dan diperlihatkan Pak Roni, seorang dokter yang merawatnya dengan status kejiwaan. Dan Roni ini juga adalah seorang saudara. Setelah dirawat beberapa tahun di rumah sakit, jadi dia pun akhirnya diperbolehkan pulang. Dan di rumah, Maya dan dia pun sudah berdandan cantik untuk menyambut kepulangan sang ayah. Singkat cerita, dia pun tiba, yang membuat keduanya sangat senang. Dan saat dia masuk duluan, dia pun mengatakan kalau saat ini kondisi emosionalnya sudah membaik. Dan dia pun berpesan kalau Maya dan Wulan tidak membuat percakapan yang mengarah ke trauma masa lalu.
Rory pun bertanya keadaan Darcy, yang mana dia menjawab kalau keadaan sang ibu masih sama, makannya sedikit dan tidak mau ngomong, dan bahkan sepatah kata pun. Dan saat akan mampir bentar, Roni ditelepon oleh seorang istri yang menyuruhnya untuk segera pulang. Rasanya Pade harus pulang sekarang, Buding. Dan alhasil, Roni hanya menitipkan salam untuk Darcy dan langsung pamit untuk segera pulang. Matur suwun sangat Pak De. Maya pun menyiapkan makan malam kesukaannya agar mereka bisa makan bersama seperti dulu. Dan sambil melahap makanan itu, Taryadi langsung bertanya di mana istri tercintanya, yaitu Sudarsi. Dan Maya dan Wulan tampak panik, di mana Maya berkata jika ibu sudah tidur. Malamnya Taryadi yang belum bisa tidur memutuskan untuk mendengarkan musik dari kaset, dan tidak lupa dia pun memang mengajaknya berdansa bersama. Darcy berterima kasih kepada Yadi karena sudah selalu ada di sisinya. Maya pun terbangun karena mendengar suara nyanyian radio tersebut. Saat membuka kamar orang tuanya, Maya melihat Yadi berdansa seorang diri dan berhalusinasi seakan dia ada di pelukannya. Dan Maya yang melihat itu merasa sedih karena sejatinya ayah belum sepenuhnya sembuh total. Dan saat akan kembali ke kamar, Maya mendengar suara burung gagak yang menabrak kaca jendela. Saat dia mengeceknya, ternyata di luar rumah ada bapak yang sedang berdiri. Bapak? Maya juga langsung keluar memanggilnya untuk masuk, dan tetapi bapak hanya tersenyum menatapnya yang kemudian berlari dan menabrakkan tubuhnya ke ranting pohon yang tajam. Bapak? Pagi harinya pemakaman itu pun didatangi oleh banyak warga. Dan hari itu Paman Roni tidak bisa melayat dan baru bisa melayat esok hari. Pade sepertinya baru bisa datang besok. Dan bersamaan dengan itu keluarga Maya yang lain juga datang ke rumah untuk berbela-sungkawa. Mereka adalah Sucipto, Sumarni, dan Bambang. Sake Mayane kudu ngurus oma gedene semene. Bambang mengatakan kalau Maya mungkin kesusahan mengurus rumah sebesar ini. Dia menyuruh Sumarni untuk membujuk Maya agar mau menjual rumah ini dan uangnya bisa dibagi bersama. Sucipto juga sependapat dengan Bambang, apalagi rumah ini adalah rumah babak mereka dan bukanlah rumah Darcy. Tapi Sumarni mengatakan kalau mereka berdua sudah mendapatkan warisan. Bambang memakainya hanya untuk kawin cerai, dan sedangkan Sucipto membuka usaha bengkel yang ujung-ujungnya memang kena tipu. Darcy saya mas. Dan di kamar Maya menyuruhnya untuk keluar karena di sini tubuh ibu akan dibersihkan. Sebelum keluar, Sumarni membacakan mantra di telinga Darcy yang entah apa maksud dan tujuannya. Semangat ya Bu. Dan sebelum pamit, Sucipto mengusulkan untuk menjual rumah itu dan dia pindah di rumah yang lebih kecil. Dan di sini Maya yang mendengar itu tersinggung dan tidak mau menjual rumah peninggalan bapaknya. Kalaupun mau dijual, setibanya tunggu sampai ibu sembuh dulu. Alhasil, ketiganya juga pamit pulang. Kok malah ngusir? Dan di perjalanan mereka kesal karena gagal meyakinkan Maya dan untuk menjual rumah itu. Sumarni juga bingung dengan penyakit langka yang dialami Darcy. Dan dia menyuruh mereka berdua untuk sabar karena ternyata diam-diam Sumarni mengambil rambut Darcy. Iki lho. Di tengah malam saat mati lampu
dan seekor burung gagak hinggap di kasur Maya. Dan dia hendak mengusir burung itu, namun tiba-tiba sosok bapak muncul di depannya. Dan ternyata itu semua hanyalah mimpi buruknya semata. Dan di keesokan harinya, Maya memanggil pedagang barang bekas untuk menjual barang-barang di gudangnya. Dan setelah melihat-lihat, pedagang itu tertarik dengan lesung di gudang itu. Dan dia bahkan menawarkan harga yang lebih tinggi. Namun dia enggan menjual karena lesung itu adalah barang kesayangan ibunya. Saya berani 5 juta, Pak. Derma. Alhasil pedagang itu memang hanya memberi barang-barang yang lain saja. Ini barang-barangnya yang ini keluarin ya. Siang itu Maya akan kembali membersihkan badan ibunya, tapi dia merasa terkejut saat melihat badan ibunya membengkak dan dipenuhi dengan belatung. Dan untuk itulah dia mengajak Paman Roni ke rumah itu untuk melihat kondisi sang ibu. Tapi saat akan masuk, Roni terfokus kepada sebuah cermin di kamar tersebut dan mengajak Maya untuk mengobrol sebentar. Roni menyarankannya untuk menutup cermin itu atau lebih baik lagi dipindahkan saja. Roni merasa kalau kematiannya ada hubungannya dengan cermin tersebut. Roni bercerita kalau dulu kakek Maya punya 3 istri dan semua meninggal tanpa alasan yang begitu jelas, dan kecuali nenek Maya. Katanya di sini sang kakek toga menumbalkan istrinya, dan awalnya Roni susah percaya hingga suatu hari di depan makan ibu Roni, sang kakek bilang akan menghentikan semuanya. Dan saat itu Roni tidak paham apa maksudnya. Racun setan. Malam itu kakek yang bernama Wikarto melakukan sebuah ritual. Dia lalu rebahan di lesung itu dan berkata di hadapan cermin ajaib, "Kalau aku selamanya." Saat itu Roni kecil di sini melihat dari kaca jendela, dan di pantulan cermin muncul sosok yang mengambil jiwa Wikarto. Sosok itu menumbuk tubuh Wito di dalam lesung tersebut, dan Roni melihat perewangan. Wikarto yang memelihara makhluk halus di sini harus diberi makan kekayaan, dan hubungannya dengan Darcy Roni belum sempat mengatakannya. Dan karena tiba-tiba sang istri menelponnya untuk segera pulang, dan setelah dia pulang, Maya mengambil kain dan berniat menutup cermin itu sesuai dengan saran Roni. Dan di sini saat akan masuk, dia melihat di pantulan cermin sosok yang menyeramkan yang menjilati luka Darcy. Dia mencoba menelpon, tapi tidak dijawab. Maya juga menasihatinya untuk tidak ke kamar ibu, dan ibu tiba-tiba memanggil mereka dan membuat Wulan kegirangan, dan Maya melihat ibu sudah sembuh dan memeluknya dengan kasih sayang. Darcy menyuruhnya untuk mengambilkan baju kebayanya, dan lebih anehnya lagi, luka di tubuh ibu menghilang tanpa jejak, seakan tidak pernah mengalami luka yang begitu serius. Yakin niku prewangan ki. Di sisi lain, dia yang menuju ke rumah terhenti akan ada kereta yang lewat. Dia tiba-tiba mendapatkan telepon dari Maya yang ternyata aslinya terdengar suara menyeramkan di sana. Setelah mendengar suara itu, Roni seakan terhipnotis dan mulai berjalan menuju perlintasan rel kereta api. Dan kembali ke Maya, di mana dia memakaikan baju kebaya untuk ibunya. Dan mereka pun senang karena ibu bisa sembuh seperti sedia kala. Maya langsung mendapatkan telepon dari istri Paman Roni.
Dan sang bibi langsung marah besar kepada Maya dan memberikan peringatan untuk tidak merepotkan keluarganya lagi. Dan ternyata Roni dikabarkan meninggal dunia setelah tertabrak kereta. Maya langsung menangis dan terlebih mendengarnya dan atas kematian Roni. Di malam berikutnya, Sucipto dan Bambang di sini mengendap-endap halaman rumah Maya, dan di sini dia pun ke belakang kamar Desi dan menguburkan rambut yang sudah diambil. Dan setelah dikuburkan, mereka terpirit-pirit karena takut ketahuan. Cipto menelponnya untuk mengabarkan jika rambut itu sudah dikubur, tapi setelahnya terdengar suara aneh dan membuat rumah itu berguncang hebat. Dan Cipto pun langsung mengambil parang dan melarikan diri. Suara hantu terus terdengar dan hal ini membuat Cipto semakin panik. Dan di sini hingga Cipto pun dimangsa oleh hantu tersebut. Di tengah malam, Maya terbangun kembali saat seorang burung gagak tinggal di tempat tersebut dan bangkai burungnya. Dan saat keluar kamar, dia melihatnya di luar rumah. Dan di sini Wulan pun seakan terlihat seperti orang yang dihipnotis. Dan untungnya Maya datang tepat waktu menyelamatkan Wulan. Dan di sini merasa ada hubungannya, Maya pun memang berniat menghancurkannya. Namun anehnya cermin itu tidak pecah saat dilemparkan batu, dan bahkan retak juga tidak terlihat saking ajaibnya. Dan di keesokan harinya dia masuk dan melihat cermin ajaib dan sudah tidak kembali lagi. Dan di sini anehnya sekarang badan ibu sudah berwarna hijau dan mulai berlumut. Dan karena itu dia mengajaknya untuk segera mencari bantuan. Dan awalnya dia menolak karena ibu baik-baik saja, tapi setelah melihat kondisi ibu, dia pun langsung diajak pergi. Dan mereka berdua ke rumah Sumarni, dan Maya memohon meminta bantuan kepada Bibi Sumarni. Sumarni mengatakan tanpa meminta dia sudah lama mau membantu mereka. Tapi akibatnya sekarang Sucipto meninggal dunia. Sementara Bambang sudah putus kontrak. Dan Sumarni memberitahu kalau ibu mereka yang ada di rumah adalah bukan ibu mereka, karena sudah dikuasai perewangan. Dan selama ini dia ingin menjual rumah itu karena dia tahu di situ awal mula perewangan itu muncul. Cermin ajaib itu seharusnya sudah dibuang laut selatan. Kecurigaan Sumarni memang semakin menjadi, dan di sini mereka pun berkembang sangat cepat dan tidak wajar. Dia yakin Darcy meneruskan perawangan dan dia menumbalkan orang-orang belahan jiwa, dan jika ingkar maka nyawanya sendiri yang harus berkorban. Darcy sejatinya ingkar janji dengan tidak menumbalkan, dan di sini dia memang tidak menikamnya. Akibatnya nyawanya direbut secara paksa, dan Darcy dibuat sakit dan keluarganya dimiskinkan. Dan ibu seharusnya tidak melanjutkan apa yang sudah diakhiri oleh Wikarto dahulu. Dan yang dia tidak tahu, perjanjian itu
tidak hanya mengikat dirinya, tapi sampai mengikat ke keturunan ketujuh untuk mengusapkan air itu ke sekujur dari Sudarsi. Hal itu memang harus dilakukan sebanyak 7 kali, dan jika hal itu tidak berhasil, maka satu-satunya cara adalah membakar tubuh Sudarsi secara hidup-hidup. Sebelum pergi, Maya berniat menitipkannya ke sang bibi, tapi Sumarni menolaknya karena merasa Wulan akan lebih aman kepadanya. Tidak lama, sosok hantu perewangan memburu Sumarni. Saat tiba di rumah, Maya menyuruh Wulan untuk menunggunya di mobil dan berpesan untuk tidak membukakan pintu untuk ibu. Dan Maya pun langsung masuk di kamar ibu, dan dia mulai menguncurkan air itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan sementara itu, seseorang mengetuk jendela mobil yang ternyata itu adalah Roni. Dan Wulan terlihat senang karena posisinya belum tahu kalau pamannya ini telah meninggal. Setelah memandikan sang ibu, terlihat tidak terjadi apa-apa. Dia melihat keluar jendela dan keluar dari mobil. Bersamaan dengan itu, sosok hantu perewangan di tubuh Darsi mulai menunjukkan eksistensinya. Sedangkan di sisi lain ternyata sosok Roni itu adalah yang memang hantu Karto yang menyamar. Saat Maya tiba di sana, dia melihat ibunya yang sudah menjadi siluman dan menghantuinya dan sudah rebahan di atas lesung. Darsi menyuruhnya untuk langsung menghampirinya dan Maya tidak bisa menolak karena dia ingin langsung melakukan semua itu. Setelah Wulan tersadar, dia berlari yang mana dia merebut kayu itu dan Darsi. Maya kemudian menghabisi ibunya sendiri dan menumbuknya di dalam lesung tersebut. Hal itu pun membuat arwahnya menghilang. Mereka juga berniat kabur, tapi Maya lupa membawa cermin ajaib itu. Dan padahal di sini akan dibuang ke laut selatan. Dan mau tidak mau Maya harus kembali masuk dan berpesan untuk tidak keluar mobil. Sayangnya hantu perewangan yang membuatnya pingsan. Wulan sendiri mulai khawatir karena sang kakak tidak kunjung kembali. Tak lama setelah itu terlihat sosok yang mendekat dan mulai menyalakan lampu mobil. Dan di sini setannya pun membuat keluar dari tempat aman dan dia pun masuk ke dalam kamar, di mana Maya di sini berada di cengkramannya yang sudah menjadi siluman, melihat ada lentera di atas meja dan dia pun langsung melempar tersebut. Sontak tubuhnya pun langsung terbakar dan di mana Maya menangis menyadari kalau ibunya telah tiada. Dan saat dia tiba, dia pun membawa cermin itu ke laut selatan dan menenggelamkan cermin tersebut. Mereka akhirnya tidur di dalam mobil. Dan di sini ada suara aneh yang membuatnya terbangun. Tak disangka, Maya memang sudah kehilangan kesadaran dan sedang mengunyah burung gagak. Rupanya upaya mereka sia-sia karena Maya masih terikat terhadap setan perewangan tersebut. Dan untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.